Perkenalkan, nama saya Yuli Martamenanda Gultom dengan prodi jurusan Ilmu Hukum dan NIM 202104013992 yang akan memenuhi tugas sesi ke-9 Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ananda Putriani, SPD dan MPD. Kali ini saya akan mengangkat tema dengan pembahasan keterampilan berbicara. Sebagaimana yang sudah diangkat tema yang akan dikerjakan pada tugas kali ini, saya akan membahas tentang apa itu keterampilan berbicara dan apa itu hakikatnya dan apa itu fungsinya dan bagaimana tujuan keterampilan berbicara itu akan dilaksanakan, bagaimana kita bisa mengasah keterampilan berbicara kita di depan khalayak umum. Kali ini saya akan mendefinisikan baik apa itu berbicara. Berbicara adalah salah satu kemampuan berkomunikasi dengan orang lain melalui media bahasa. Berbicara bentuk tindak titik tutur yang berupa bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap disertai dengan gerak-gerik tubuh dan ekspresi raut muka. Berbagai definisi telah dikemukakan untuk memberikan makna berbicara. Sesuai fungsinya, berbicara adalah media yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. Jadi di sini bisa dikatakan kalau berbicara itu adalah tolak ukur untuk berkomunikasi antar manusia, antar individu yang dilakukan dengan melalui media bahasa. Keterampilan berbicara itu pada hakikatnya adalah kemampuan memiliki dan menata gagasan secara logis dan sistematis, menuangkannya ke dalam kode kebahasaan sesuai dengan kaidah bahasa yang digunakan serta konteks komunikasi yang sesuai, dan mengucapkannya dengan lancar dan jelas. Jadi keterampilan berbicara itu juga diperlukan dengan konteks yang jelas, artikulasi yang jelas, sehingga kita bisa kenapa kita menyampaikan sesuatu dalam keterampilan berbicara tersebut. Manfaat dari keterampilan berbicara adalah bisa membuat komunikasi berjalan secara efektif. Kalian ini bisa membuat pendengar yakin dengan apa yang didengar. Skill ini juga bisa membantu memastikan bahwa pendengar tidak akan salah tangkap dengan apa yang dimaksudkan. Jadi untuk penyimpulan dari keterampilan berbicara ini sangat bergantung pada akhir ide yang akan disampaikan oleh pembicara. Tujuan berbicara secara umum adalah karena adanya dorongan keinginan untuk menyampaikan pikiran atau gagasan kepada orang lain atau yang diajak berbicara. Sedangkan tujuan secara khusus ialah mendorong orang untuk lebih semangat, mempengaruhi orang lain agar mengikuti atau menerima pendapat atau gagasannya. Pembelajaran dalam melatih keterampilan berbicara harus mampu memberikan kesempatan kepada setiap individu mencapai kemampuan berbicara dengan baik. Menurut Hermawan, pada tahun 2014, tujuan keterampilan berbicara bagi peserta didik adalah sebagai berikut. 1. Kemudahan berbicara. 2. Kejelasan. 3. Bertanggung jawab. 4. Membentuk pendengar yang kritis. 5. Membentuk kebiasaan. Jadi untuk tujuan dari keterampilan berbicara itu dimulai dari kemudahan berbicara. Peserta didik harus dilatih untuk mengembangkan keterampilan berbicara agar terlatih kepercayaan diri dalam pengucapannya. 2. Kejelasan. Untuk melatih peserta didik agar dapat berbicara dengan artikulasi yang jelas dan tepat dalam pengucapan. Dan ketiga, bertanggung jawab. Latihan untuk peserta didik agar berbicara dengan baik dan dapat menempatkan pada situasi yang sesuai agar dapat bertanggung jawab. Jadi apapun yang disampaikan dalam keterampilan berbicara itu harus dipertanggungjawabkan. 4. Membentuk pendengar yang kritis. Melatih peserta didik dalam menyimak lawan bicara dan mampu mengoreksi jika ada ucapan yang salah. Jadi keterampilan berbicara ini juga dapat dilakukan oleh dua arah. Yang terakhir, membentuk kebiasaan, yaitu membiasakan peserta didik dalam mengucapkan kosakata atau kalimat sederhana secara baik, dan ini juga harus dibantu oleh lingkungan sekolah atau guru. Jadi keterampilan berbicara itu menurut Hermawan ada 5: kemudahan berbicara, kejelasan, bertanggung jawab, membentuk pendengar yang kritis, dan membentuk kebiasaan. Dan itu akan menjadi tujuan yang sangat mumpuni apabila kita melalui proses keterampilan berbicara tersebut menjadi suatu kesempurnaan bagaimana kita menyampaikan ide dari keterampilan berbicara tersebut.
Dan jenis-jenis keterampilan berbicara menurut Musaba 2012 sebagai berikut. 1. Bercerita. Bercerita adalah menuturkan suatu cerita secara lisan, walaupun bahan cerita bisa berwujud karangan tertulis. Kebiasaan bercerita ini banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Pada waktu dulu, kegiatan bercerita jauh lebih semarak dibandingkan masa sekarang. Kegiatan bercerita di kalangan masyarakat Jawa dan beberapa daerah lain juga mengenal kegiatan bercerita berupa pertunjukan wayang yang dibawakan oleh dalang dengan perangkat alatnya. Banyak daerah lain mengenal kegiatan bercerita tersebut dengan nama dan cara yang berbeda-beda. Kegiatan bercerita disebutkan di sini lebih bersifat tradisional, berlaku secara turun-temurun. Jadi jenisnya ada bercerita, terus ada debat, terus ada diskusi, wawancara, pidato, dan ceramah, dan juga percakapan. Untuk debat, istilah debat tampaknya juga cukup dikenal di kalangan masyarakat. Terdapat ada ungkapan untuk seseorang yang senang berdebat, maka disebut suka debat atau jago debat. Debat sebenarnya mirip dengan dialog. Debat berarti bertukar pikiran secara terbuka untuk membahas masalah yang masih merupakan pro dan kontra dengan memperhatikan aturan dan tata tertib tertentu. Dan ketiga, diskusi. Diskusi ini juga dikenal di kalangan kaum terdidik. Diskusi juga selalu dilakukan oleh kalangan kampus. Diskusi sudah merupakan kegiatan yang dianggap lazim. Diskusi diartikan sebagai pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Diskusi panel biasanya menghadirkan beberapa pembicara kunci atau para penyaji materi, kemudian diikuti audiens. Dalam diskusi, panel yang banyak berperan adalah para panelis atau para penyaji atau pembicara. Audiens memang diberi kesempatan memberikan pendapat atau tanggapan, tetapi jatahnya lebih sedikit. Dan ketiga adalah wawancara. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk diminta keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal untuk dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio atau ditayangkan pada layar televisi. Dan kelima, pidato dan ceramah. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyampaikan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Sedangkan ceramah merupakan suatu kegiatan berbicara di depan umum dalam situasi tertentu untuk tujuan tertentu dan kepada pendengar tertentu. Yang terakhir adalah percakapan. Percakapan adalah dialog antara dua orang atau lebih, membangun komunikasi melalui bahasa lisan, melalui telepon misalnya, dan tulisan di chat room. Percakapan ini bersifat interaktif, yaitu komunikasi secara spontan antara dua orang atau lebih. Oke, yang terakhir adalah teknik keterampilan berbicara. Menurut Utomo 2015, terdapat beberapa teknik berbicara yang harus dikuasai untuk mendapatkan kemampuan atau keterampilan berbicara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teknik berbicara yang baik. Bicaralah ramah pada setiap orang. Perkataan atau artikulasi pun harus jelas, agar tidak terjadi miscommunication. Perhatikan pula pemilihan kata. Meskipun bertujuan baik, jika salah berkata-kata maka tujuan itu tidak akan tercapai. Lakukan kontak mata pada lawan bicara. Saat bicara dengan atasan, usahakan fokus. Bicara seperlunya, jangan ngelantur sehingga intinya malah tidak jelas. Kalau atasan memancing kita membicarakan masalah personal seorang rekan kerja, sebagai bawahan yang profesional sebaiknya kita berbicara diplomatis. Jadi menurut keterampilan berbicara dari Utomo untuk menyampaikan tekniknya tersebut, teknik berbicara yang baik, itu kita harus pandai-pandai memilih kata-kata dan kita juga harus berbicara secara diplomatis apabila tidak tercapainya tujuan apa yang kita sampaikan. Dan kedua, teknik berbicara di depan umum. Berbicara di depan umum bukanlah soal bakat. Kemampuan tersebut bisa dilatih dengan kepercayaan diri dan kuasai bahan pembicaraan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melatih teknik berbicara di depan umum antara lain adalah sebagai berikut. 1. Tunjukkan antusias terhadap situasi dan pendengar. 2. Lakukan kontak mata 5-15 detik dan tatapan kita pun harus berkeliling, bukan pada satu orang saja. Jadi semua orang merasa diajak berbicara. 3. Perlihatkan senyuman agar lawan bicara fokus pada kita. 4. Sisipkanlah humor karena humor akan menghilangkan kejenuhan. Namun hindari humor yang berbau sara, porno, ataupun yang tidak berkenan. 5. Fokus pada pembicaraan. Tidak perlu memperlihatkan semua wawasan yang kita punya, karena akan menunjukkan kita sok pintar.
Dan terakhir, berikan pujian yang jujur pada orang lain tanpa menyimpang dari yang dimaksud. Oke, dari ketiga teknik yang akan dibicarakan oleh Utomo, maka teknik berbicara profesional adalah salah satu teknik yang harus juga diasah. Teknik berbicara profesional yaitu teknik presentasi yang efektif. Terdapat 3 faktor penting yang perlu diperhatikan dalam berbicara secara profesional, yaitu 1. Faktor verbal 7%, menyangkut pesan yang kita sampaikan termasuk kata-kata yang kita ucapkan. 2. Faktor vokal 38% seperti intonasi, penekanan, dan resonansi suara. Dan ketiga, faktor visual 55% yakni penampilan kita. Dari 3 faktor itu, maka faktor yang paling dominan adalah faktor visual 55% yakni penampilan kita. Dan yang terakhir, teknik pembuka dan menutup pembicaraan. Untuk mengawali suatu pembicaraan, adakanlah small talk seperti mengucapkan selamat pagi, siang, atau malam. Untuk memancing perhatian pendengar, lemparkan joke ringan. Setelah itu baru ke topik utama. Akhiri pembicaraan dengan ilustrasi dan sumeri hasil pembicaraan di dalamnya. Jadi jangan bicara dari A sampai Z. Sebaiknya diringkas sehingga orang mengerti dan tidak melupakan pesan atau intisari pembicaraan. Oke, dari semua teknik pembicaraan yang sudah dilakukan, keterampilan berbicara yang di Musabah 2012, Musabah pada tahun 2012, maka keterampilan itu tergantung dari bagaimana faktor kita membawakan inti dari pembicaraan tersebut. Jadi kesimpulannya adalah untuk melakukan keterampilan berbicara yang bagus atau profesional, kita juga diwajibkan untuk faktor verbal dan faktor vokal dan juga faktor visual. Dan itu adalah faktor non-kebahasaan. Faktor non-kebahasaan sebagai penilaian keterampilan berbicara seseorang antara lain adalah sebagai berikut: sikapnya wajar, tenang, dan tidak kaku. 2. Pandangan harus diarahkan pada lawan bicara. 3. Kesediaan menghargai pendapat orang lain. 4. Gerak-gerik dan mimik yang tepat. 5. Kenyaringan suara yang pas. 6. Kelancaran. 7. Relevansi dan penalaran. Dan terakhir adalah penguasaan topik. Jadi sekian dari saya, Yuli Martamendanda, tentang keterampilan berbicara untuk memenuhi tugas sesi ke-9 dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya Yuli, pamit undur diri.